Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas film Malaysia yang berjudul Imaji Nur tahun 2022. Kualitas alur pada film ini sangat tinggi, di mana kita sangat sulit membedakan mana dunia nyata dan mana yang hanya khayalan. Mungkin ulasan saya banyak kata tiba-tibanya, karena ya memang film ini serba tiba-tiba. Dan tentunya film ini memiliki banyak plot twist yang tidak diduga. Jadi saya menyarankan untuk menonton filmnya secara keseluruhan. Film ini bercerita tentang kisah antara lelaki bernama Zuhal bersama seorang gadis cantik yang sering muncul di dalam mimpinya. Pada suatu hari, Zuhal mengalami nasib yang malang ketika mencoba mengejar wanita yang pernah dilihatnya di dalam mimpi. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki yang sedang berada di hamparan sabana yang luas. Lelaki ini bernama Zuhal. Di sabana itu dia juga melihat sosok wanita yang membelakanginya. Zuhal mulai mendekatinya, dan ketika wanita itu ingin berbalik, tiba-tiba film baru dimulai. Di stasiun terlihat Zuhal yang berada di dalam mobil. Dia ditegur karena parkir sembarangan. Dia melihat seorang wanita lagi, kemudian turun mengejarnya. Tapi tiba-tiba dia tertabrak. Scene berpindah di rumah sakit. Tampak kepala Zuhal yang sudah diperban. Dia kaget karena di situ juga ada ayahnya. Zuhal pun membeli kopi untuk ayahnya, tapi uangnya tidak bisa terpakai. Tiba-tiba ada seorang wanita yang cukup berumur memberinya bantuan. Zuhal pun memberikan kopinya ke ayahnya. Dia bertanya, "Kita di mana?" Zuhal menjawab, "Di rumah sakit, Pak." Tak lama, ayahnya menanyakan hal yang sama lagi. Ibu itu mengatakan kalau itu seperti memutar lagu yang sama berulang kali, meskipun lagunya itu tidak bagus. Ibu itu pun memberinya selembar kartu nama yang bertuliskan Hipnotika, yang barangkali suatu saat Zuhal membutuhkannya. Scene langsung berpindah di supermarket. Zuhal ditelepon adiknya Isma yang mengingatkannya membeli kebutuhan rumah. Terlihat juga catatan belanjanya. Zuhal pun menghampiri ayahnya dan tiba-tiba dia didatangi seorang wanita bersama calon tunangannya. Zuhal kaget melihat cincin di tangan wanita itu, kemudian mengejarnya. Ternyata itu Yasmin. Zuhal lupa kalau Yasmin sudah putus dengannya, padahal dulunya dia sempat bertunangan juga. Meski sudah diberitahu berkali-kali, Zuhal lupa dan masih berpikir kalau Yasmin itu tunangannya. Tunangan Yasmin, Haikal, pun mendatangi Zuhal dengan kesal. Dia mendorongnya hingga Zuhal muntah. Dia pun langsung ke mobil dan pulang ke rumah. Di rumah, Isma adiknya menanyakan di mana barang belanjaan Zuhal dan di mana ayahnya. Isma marah dan Zuhal pun pergi kembali mencari ayahnya di supermarket. Dia juga mencari di sekitaran supermarket. Dan dia pun menemukan ayahnya di mobil seorang wanita dan kemudian membawanya pulang. Di rumah terlihat Zuhal yang sedang memandikan ayahnya. Dan dia menangis meminta maaf. Scene langsung berpindah yang kembali memperlihatkan Zuhal yang sedang berada di sabana luas seperti di awal film. Ternyata itu hanya mimpi Zuhal. Dia terbangun di samping ayahnya, kemudian melihat kembali kartu nama yang diberikan ibu yang berada di rumah sakit tadi. Hingga keesokan hari, Zuhal mendatangi tempat itu. Dia memencet bel dan terdengar suara yang mempersilahkannya untuk masuk. Tak lama keluar seorang pria yang kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Ramli. Di ruangan Ramli, dia mengindikasi Zuhal mengalami serangan panik. Bahkan Ramli tahu kalau dia sudah pernah bertunangan dengan Yasmin. Dia pun keluar untuk mencari pulpen. Zuhal pun melihat-lihat sekitarnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar. Zuhal ingin mengejarnya, tapi Ramli datang kembali. Bahkan Ramli tidak melihat wanita itu keluar. Di situ Ramli menjelaskan perumpamaan kehidupan dan kasus yang dialami Zuhal. Ini adalah titik perjalanan hidupmu dengan garis lurus. Yang akan aku lakukan adalah seperti ini. Dalam kasusmu, kau berada di titik ini dan kau tidak bisa maju. Kau stuck yang disebabkan trauma di dalam hidup. Itu sebabnya kau tidak bisa melangkah maju, seperti ada dinding yang menghalangimu. Jadi yang akan kita lakukan adalah menghilangkan trauma ini. Kenangan itu ganjil. Ada yang nyata dan ada yang terasa nyata. Semua tergantung kita. Zuhal pun tertawa dan menganggap dirinya sedang ditipu.
Ramli kesal dan melemparkan bola merah kepada Zuhal. Ketika dia ingin keluar, tiba-tiba Ramli menghilangkan bola itu dan badan Zuhal menjadi kaku. Ramli menjelaskan kalau dia melakukan ini agar bisa membuka pikiran Zuhal, kemudian memasukkan sugesti ke dalam pikirannya agar hipnosisnya berhasil. Aku membantumu agar dapat fokus, meringankan beban pikiranmu, tidak ada lagi serangan panik, dan tidak ada lagi Yasmin. Jika aku tidak berhasil, kau tak perlu membayarku. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak peralatan yang sudah dibuat Ramli. Pertama, Zuhal akan dihipnotis. Ramli memasang alat di kepala Zuhal. Fungsi alat ini untuk mematikan korteks prefrontal dalam otak. Ramli menjelaskan, otak kita ini memiliki filter, seperti gerbang. Kita akan membukanya, kemudian masuk dan memperbaiki segalanya. Setelah itu, kita kembali mengingat semua kenangan dengan perspektif yang baru. Ramli pun memulainya. Dia menyuruh Zuhal menatap ke titik tengah gambar yang berputar. Kemudian perlahan Zuhal menutup matanya. Di sini alurnya mulai membingungkan, jadi harap diperhatikan dengan baik. Saat membuka matanya, Zuhal kembali berada di sabana luas di awal film tadi. Dia kembali melihat seorang wanita yang membelakanginya. Dan ketika ingin menghampirinya, tiba-tiba Zuhal terbangun. Dia kemudian membuka perban di kepalanya dan melihat-lihat keluar jendela. Tak lama, dia berjalan keluar rumah, kemudian menghampiri penjual burger keliling. Di situ dia melihat wanita yang tadi dilihatnya di kantor Ramli. Wanita itu juga sesekali menatap Zuhal, dan mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Nur. Scene berpindah yang dimana Zuhal sudah berada di rumah Nur dengan teman-temannya yang bernama Yumi dan Matt. Nur cerita kalau lusa dia akan pergi ke Jepang mengikuti Yumi dan belum tahu akan melakukan apa di sana. Dia membuatkan kopi untuk Zuhal. Dia kemudian bertanya, apa pekerjaan Zuhal? Zuhal adalah seorang penulis iklan, di mana pekerjaan itu yang membiayai kehidupannya. Mereka bercanda dan tak lama Yumi dan Matt datang. Yumi mulai memainkan musiknya dan dinikmati mereka semua. Zuhal melihat-lihat barang Nur. Dia menemukan buku yang terdapat selipan kertas berisi ulasan seseorang yang sudah membacanya dan menjual buku itu. Nur membeli buku itu di sebuah toko buku tua yang menjual buku bekas. Nur membelinya hanya untuk membaca selembaran ulasan itu. Ternyata itu toko buku milik ibu Zuhal, dan yang menulis ulasan itu adalah ibunya sendiri. Zuhal bercerita kalau dulunya dia juga sering menulis ulasan dan berhenti ketika ibunya sudah meninggal. Ternyata Nur juga memiliki buku yang ulasannya ditulis oleh Zuhal sendiri. Tak lama Zuhal meminta Nur untuk tidak pergi ke Jepang dan meminta nomor HP Nur. Nur pun menulisnya dan sempat mengambil foto mereka berdua untuk kenangan yang bisa disimpan Zuhal. Zuhal pun pulang dengan perasaan senang bercampur sedih karena Nur tetap ingin pergi ke Jepang. Keesokan hari, Zuhal terbangun dan mendapatkan pesan dari bosnya. Ternyata dia sudah dipecat. Terlihat juga ayahnya yang mencari kunci pintu yang cocok untuk membuka pintu rumahnya. Zuhal menuntunnya untuk kembali duduk, tapi tak lama ayahnya melakukan hal yang sama lagi. Ayah Zuhal mengidap penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu, sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Zuhal pun pergi ke toko lama ibunya. Dia melihat seisinya, dan tiba-tiba datang Nur, yang ternyata tidak jadi pergi ke Jepang. Dia pun memperlihatkan ulasan favorit yang ditulis ibunya. Tak lama, Nur melihat foto Zuhal dengan Yasmin. Zuhal menjelaskan kalau itulah alasan dia datang ke Ramli. Dulu dia sempat bertunangan, lalu mereka putus. Yasmin adalah orang kaya. Dia tidak mampu membelikannya cincin yang mahal. Jadi, Zuhal hanya memberinya cincin mendiang ibunya. Zuhal menyuruh Yasmin untuk menyimpan itu. Hingga suatu hari mereka bertemu di supermarket. Yasmin sudah memakai cincin dari orang lain dan sudah bertunangan. Bahkan Yasmin tidak mengembalikan cincin ibunya. Nur pun berpikir kalau cincin itu seperti kutukan yang membuat Zuhal tidak bisa melangkah maju. Nur pun mengajak Zuhal untuk mendapatkan cincin mendiang ibunya kembali. Scene berpindah, mereka mendatangi rumah Yasmin dan menyelinap masuk hingga ke kamarnya.
Mereka pun mencari cincin itu. Nur sempat memakai parfum Yasmin, dan tak lama Zuhal pun menemukan cincinnya. Tapi tiba-tiba Yasmin pulang. Mereka pun bersembunyi di dalam lemari. Saat Yasmin masuk, dia mencium aroma parfumnya yang seperti sudah ada yang memakainya. Dia pun ingin membuka lemarinya. Untungnya pembantu Yasmin langsung memanggilnya kalau tadi ada Zuhal yang mencarinya. Seketika Zuhal langsung mengingat kenangannya bersama Yasmin. Tetapi wajah Yasmin langsung berubah menjadi wajah Nur. Mereka pun kembali ke toko buku. Di situ Nur mengajak Zuhal untuk mencoba hal yang baru. Dan mereka pun pergi. Ternyata mereka pergi ke tempat praktek Ramli. Bahkan Nur tahu tempat kuncinya disimpan. Mereka pun menyelinap masuk. Mereka masuk ke ruangan kerja Ramli. Nur menyuruh Zuhal untuk mengatur kursi, dan dia pun mulai menyalakan alatnya. Zuhal sempat panik, tapi Nur langsung memasang alat di kepalanya. Nur menjelaskan kalau ini akan terhubung ke otakmu. Kau tuan rumah dan aku tamunya. Dan jika kita berdua sudah terhubung, hal yang paling menyenangkan adalah kita bisa pergi kemana saja di dalam pikiranmu. Mereka pun mulai melihat titik tengah di gambar yang berputar. Scene kembali memperlihatkan Zuhal yang berada di sabana. Dia mencari Nur, dan dia kembali melihat seorang wanita yang membelakanginya. Wanita itu pun berbalik, yang ternyata itu adalah Nur. Zuhal sudah menduga kalau itu memang Nur. Ternyata memang Nurlah yang dia impikan. Zuhal menyuruhnya lagi untuk tidak pergi ke Jepang dan tinggal bersamanya di sini. Tapi Nur langsung mengatakan kalau sudah saatnya untuk bangun. Dia memegang tangan Zuhal dan mengatakan, "Berjanjilah padaku untuk selalu mengingatku." Scene langsung berpindah. Mata Zuhal disenter oleh Ramli. Di situ juga ada ibu yang di rumah sakit tadi. Zuhal duduk bersampingan dengan seorang bapak tua yang menggantikan Nur. Tubuh Zuhal tampak sangat kaku. Ibu itu mengatakan, "Apakah ini tidak berbahaya? Kita seperti menukar otak mereka tanpa kehendaknya." Ramli menjelaskan, "Kita perlu membuatnya mengingat perasaan itu, bagaimanapun caranya." Ramli mematikan alatnya, kemudian dia keluar. Zuhal pun melepas alat di kepalanya, kemudian tampak kaget melihat bapak itu di sampingnya. Dia berusaha keluar dengan keadaan yang sangat pusing. Bahkan di luar, dia sampai muntah lagi. Scene berganti lagi saat Zuhal berada di stasiun. Situasinya sama persis saat di awal film tadi. Dia kembali di rumah sakit bersama ayahnya. Saat ingin membeli kopi, dia melihat ibu itu memandangnya dari kejauhan. Tiba-tiba ada Isma dan ibu itu menghilang. Zuhal kaget melihat ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Mereka berdua keluar. Di situ Zuhal mengatakan, "Kalau ini semua aneh, ayah tidak seharusnya berada di sini karena aku membawanya untuk periksa." Isma pun menyerah dengan keadaan ini. Dia tidak bisa lagi menghadapi dua masalah berat sekaligus. Ayahnya yang sudah sekarat dan Zuhal yang melupakan semua yang terjadi. Ternyata ayahnya sudah terbaring di rumah sakit selama 1 minggu. Isma pun pergi untuk sembahyang. Tapi tiba-tiba ayahnya sudah berdiri di depannya. Di situ ayahnya menanyakan judul buku favoritnya yang dia sendiri lupa apa itu. Dia mengatakan, "Ini seperti mencoba mengingat apa yang tidak kau ketahui telah kau lupakan. Itu juga seperti kau tidak tahu seberapa banyak yang kau tidak tahu." Mereka pun berjalan. Tapi tiba-tiba mereka kembali di tempat yang sama. Ayahnya mengatakan lagi, "Jika kita terlihat, maka kita ada. Bagaimana jika satu-satunya jiwa di sekitar kita adalah kita?" Zuhal penasaran dengan jawabannya. Ayahnya bilang kalau jawabannya ada di dalam hati kita. Maka dari itu, hati dan jiwa harus berjalan beriringan. Mereka pun berjalan lagi dan kembali lagi di tempat yang sama. Zuhal mengatakan kalau dia takut. Ayahnya pun menenangkannya. Dia pun izin pamit karena sudah terlambat. Dia berterima kasih kepada Zuhal karena sudah merawatnya dengan baik. Tiba-tiba Zuhal terbangun di samping ayahnya yang telah pergi meninggalkannya dengan Isma. Hari pemakaman ayahnya pun tiba. Di situ dia sempat melihat Nur, tapi doa Al-Fatihah sudah dimulai. Ketika Zuhal berbalik lagi, Nur sudah tidak ada. Malamnya di rumah Zuhal, tiba-tiba Nur datang, kemudian menanyakan kenapa kepala Zuhal diperban. Zuhal tidak menjawabnya dan memperhatikan Isma yang sedang berbicara dengan Nur. Dia bertanya kepada Isma,
"Dari mana kau mengenal wanita ini?" Isma tidak menjawabnya. Dia hanya mengatakan, "Jangan libatkan aku di masalah rumah tanggamu." Zuhal sangat bingung karena Nur tampak sangat nyata. Dia pun tertunduk. Zuhal bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku lupa kalau kita sudah tunangan? Pasti Ramli yang mengirimmu." Tapi ternyata Nur tidak tahu siapa itu Ramli. Zuhal meminta bukti kalau mereka sudah menikah, dan Nur merasa dihina dengan perkataan itu. Dia pun menunjukkan cincin mendiang ibu Zuhal yang ada di jarinya dan memberikannya kepada Zuhal. Keesokan harinya, Zuhal terbangun dan dia berpikir hal yang terjadi semalam itu hanya mimpi lagi. Tapi dia benar-benar melihat cincin ibunya, dan saat ingin sarapan, Nur juga benar-benar ada di situ bersamanya. Zuhal sangat kebingungan karena tidak tahu yang mana yang benar-benar nyata. Isma pun meminta tolong untuk membelikan bahan makanan di rumah. Sin berpindah ke supermarket lagi. Zuhal seperti mengulang kejadiannya lagi. Dia melihat daftar belanjaan, tetapi di situ juga ada Nur yang membantunya membeli bahan makanan. Zuhal pun mengajaknya untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata mereka ke tempat Ramli, tapi Nur sama sekali tidak tahu tempat apa itu. Mereka masuk dan keadaannya sudah berbeda. Tidak ada lagi barang-barang. Bahkan di ruang kerja Ramli tidak ada lagi alat-alat prakteknya. Zuhal menceritakan kalau dia ingat betul dia bertemu seseorang bernama Ramli dan dia dihipnotis di sini. Zuhal sangat yakin ini tempatnya yang bernama Hipnotika. Nur pun menemukan selembar brosur yang ternyata menunjukkan kalau Hipnotika itu hanya tempat spa. Nur pun mengajak Zuhal yang kebingungan untuk pulang. Di rumah, Nur membuka perban di kepala Zuhal. Zuhal mengingat saat dia melamar Nur di toko buku ibunya menggunakan cincin ibunya juga. Sin kemudian berpindah di stasiun lagi. Tapi ternyata kali ini adegan mundur sedikit saat Nur masih di dalam mobil. Dia mengatakan kalau dia sangat ingin kembali seperti semula dan menjalaninya dengan Zuhal. Zuhal pun mengeluarkan cincin ibunya, tapi dia mengatakan kalau dia harus menyelesaikan masalah yang ada di pikirannya. Pasti semuanya ada sebabnya. Nur pun mengatakan, "Batalkan saja semuanya jika memang kau tak ingin." Dia langsung keluar dengan sangat kecewa. Zuhal seperti mengingat kejadian itu. Bahkan dia tahu persis apa yang selanjutnya akan terjadi. Hingga dia kembali ditabrak mobil. Dia mengingat kembali semua kejadian yang terus berulang itu. Sampai Sin memperlihatkan ibu-ibu dan lelaki tua yang sedang terbaring di rumah sakit memakai alat di kepalanya. Terlihat juga papan nama pasien atas nama Zuhal. Di situ juga ada Ramli yang menjadi dokternya. Dia menghentikan kerja alatnya karena sudah terlalu sering mereka melakukannya. Ramli tidak mendapatkan apa-apa. Sudah waktunya untuk berhenti memaksa. Ibu itu mengatakan kalau Zuhal pasti kuat. Ternyata lelaki itu adalah Zuhal yang sebenarnya kini sudah tua dan tak berdaya. Adegan berpindah di pemakaman. Dia melihat Nur di kejauhan dan tiba-tiba kaget melihat ibu-ibu itu. Dia mengira itu adalah Nur, tapi ternyata ibu-ibu itu adalah Isma, adiknya yang juga sudah tua. Dan ternyata kali ini bukan ayahnya yang meninggal, tetapi Nur. Zuhal tua sangat kaget. Sin berpindah lagi di rumah sakit. Tapi kali ini tidak ada ayahnya di sampingnya, hanya Isma yang menemaninya untuk periksa. Mereka periksa di dokter Ramli. Ramli mengatakan kalau sepertinya ada yang salah dalam perawatan Zuhal. Sejak 3 tahun yang lalu, kenangan itu bersifat paradoks yang selalu berubah-ubah. Mereka menempel dan menumpuk satu sama lain. Semua yang sudah kita rasakan di hidup Zuhal itu relatif. Tapi perasaannya kepada Nur itu adalah mutlak. Semenjak Nur meninggal, sebagai adik, kaulah yang paling mengenalnya. Jadi hanya kau yang bisa membantunya. Jadi lanjutkan apa yang sudah Nur mulai. Zuhal harus mengingat perasaan itu. Isma mulai memakai alatnya kembali. Sin kemudian memperlihatkan Nur dan Zuhal. Ternyata ini akar masalahnya. Di situ Nur meminta seorang anak kepada Zuhal. Tetapi Zuhal mengatakan, kita bahkan tidak bisa mengurus ayah. Jika ada anak, itu akan memperburuk keadaan. Nur kaget karena Zuhal malah memarahinya. Zuhal bahkan mengatakan, jika dirinya menjadi seperti ayahnya, apakah kau akan mengurusku sekaligus mengurus anak kita? Nur pun berbalik marah.
menyuruh Zuhal untuk berhenti bersikap paranoid. Kau terus menyalahkanku dan membuatku merasa seperti penjahat. Tapi masalah sebenarnya ada di kau. Nur menambahkan kalau Zuhal tidak pernah sekalipun menanyakan apa yang dia inginkan. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk Zuhal tanpa pernah meminta apapun. Aku bahkan memilihmu dibanding kehidupanku di Jepang. Zuhal mengatakan, jadi apa maumu sekarang? Kau menyesal memilihku? Nur semakin kesal. Bahkan Zuhal mengatakan, jika kau menyesal, jangan ragu untuk pergi. Tiba-tiba Nur menghilang. Zuhal pun seketika tersentak. Scene berpindah di sabana. Di situ Zuhal seperti menyesal mengatakan kalau dirinya sangat kehilangan Nur. Itu semua salah Zuhal sendiri. Nur mengatakan kalau kau tidak akan kehilanganku. Ingat saja kenangan kita dulu. Di sisi lain, Dr. Ramli sedang berusaha menyadarkan Zuhal dengan alat kejut jantung. Nur mengatakan kalau kau harus bangun. Zuhal menolak karena dia tidak ingin lagi kehilangan Nur. Dia sangat rindu kepada Nur. Nur mengatakan lagi kalau kau takkan pernah kehilanganku. Ingat semua perasaanmu saat ini. Ingat bagaimana perasaanmu tentang kita. Aku takkan kemana-mana. Aku selalu ada di sini. Dan Nur pun memeluknya untuk berpisah. Di sisi lain, Zuhal tiba-tiba terbangun dari komanya dan langsung memeluk adiknya, Isma. Film ditutup dengan memperlihatkan Zuhal dan Nur yang berada di pinggir danau. Baik, saya akan sedikit meringkas alur film ini secara padat menurut pendapat saya. Menurut saya, semua kisah ini dasarnya menceritakan kisah Zuhal tua. Adiknya Ismi meminta bantuan Dr. Ramli agar menemukan masalah yang terjadi pada Zuhal dengan cara hipnoterapi. Terapi yang menggunakan hipnosis, di mana itu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Pada kasus Zuhal, yaitu depresi akibat masa lalu, terapi ini bertujuan untuk memberikannya fokus dan rileks, sehingga masalah negatif di masa lalu bisa dia kendalikan, dan kemudian dia dapat memandangnya dengan perspektif yang baru. Isma sangat sering melakukan terapi ini kepada Zuhal, hingga dia tua. Tujuannya tidak lain, hanya untuk menyembuhkan kakaknya itu. Isma menjadikan Zuhal muda yang ditemuinya di rumah sakit sebagai media untuk memperbaiki masalah Zuhal tua, karena Zuhal tua sudah tidak semampu dulu lagi. Adegan itu terlihat jelas ketika Zuhal muda dan tua duduk bersama menggunakan alat di kepalanya. Itu sebabnya Zuhal muda bingung kehidupan mana yang sebenarnya nyata, karena dia menjalani kehidupannya sendiri dan kehidupan dari Zuhal tua. Yang keduanya sama-sama memiliki masalah. Jadi kedua Zuhal sama-sama nyata. Hanya metode terapi itu yang membuatnya seakan ingatannya saling menimpa satu sama lain. Dan pada akhirnya Zuhal tua atau Zuhal yang sebenarnya lah yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara berdamai dengan masalah di masa lalunya. Jika ada yang sudah menonton film ini secara utuh dan memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.